derajat. Sekali lagi, setiap rakaat ini kalau dihitung persis itu ada gerakan 360 derajat. Andaikan bumi ini berhenti berputar, yang siang tetap siang, yang malam tetap malam, maka yang siang akan terbakar, yang malam akan membeku. Baik yang terbakar maupun yang Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan kegiatan menjemput Jum'ah Berkah bersama segenap pegawai Lapas kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik hubungan antara sholat dengan hidup dan kehidupan manusia. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Setelah itu, wa minha khalaqnakum, dari bumi kita diciptakan, wa fiha nu'idukum, ke bumi kita akan dikembalikan, artinya dikuburkan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari bumi kita akan dibangkitkan. Saat kita dibangkitkan, saat kita ditanam di kuburan ini berarti alam barzah. Alam barzah itu sama dengan alam akhirat. Satu hari alam barzah sama dengan satu hari alam akhirat. Itu setara dengan 1000 tahun. Jadi kalau 1000 tahun itu hanya sehari. Bahkan di dalam satu riwayat itu hanya 1 jam. 1 jam akhirat itu 1000 tahun. Makanya ketika Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, itu hanya sesaat. Sekali lagi, Ashabul Kahfi 7 pemuda yang ada di gua, di saat pemerintahan zalim, dia tidur itu hanya sesaat, tapi itu lamanya 300 tahun dan itu tidak rusak. Artinya apa? Alam akhirat itu sangat singkat. Sangat singkat. Setelah kita dibangkitkan dari alam barzah, maka orang itu akan dibagi menjadi 2. Orang yang bersinar dan orang yang tidak bersinar. Orang yang bersinar itu adalah orang yang anggota tubuhnya ini dibasuh dengan wudu. Karena muka, tangan, kaki, kepala yang dibasuh dengan wudu itu nanti sinarnya akan melebihi dari sinar matahari. Dari kejauhan sudah nampak. Makanya barisan itu adalah barisan orang yang bersinar dan barisan orang yang tidak bersinar. Orang yang tidak bersinar, orang yang muslim, yang syahadat tapi tidak pernah sholat, itu nanti kumpul dengan barisan yang buruk-buruk itu. Kemudian yang punya wudu itu kumpul dengan barisan orang-orang yang glowing. Selamat datang Bapak-bapak. Itu buat izin saya berdiri Bapak. Jadi nanti dikumpulkan orang yang punya wudu itu dikumpulkan dengan glowing-glowingnya. Glowingnya itu bukan hanya sekedar apa itu? Sekedar bedak atau obat apa begitu, tapi glowing, saking glowingnya sinarnya itu melebihi dari sinar matahari. Nah, karena itu hari ini mungkin ini serial, kali ini kita akan membahas hubungan sholat itu dengan hidup dan kehidupan. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Kemal kemarin, bahwa hidup kita hanya dari adzan sampai iqamah. Dari adzan sampai iqamah. Maknanya apa gitu? Kalau kemudian kita lihat, saat ini saya akan mengambil topik tentang hubungan sholat dengan hidup, mati, serta kehidupan manusia. Hidup itu berarti masih bersatunya jiwa dan raga kita. Sekali lagi, hidup itu masih bersatunya jiwa dan raga kita. Mati itu adalah ketika raga ini sudah ditinggalkan jiwa. Gambaran orang mati itu adalah ketika tidur. Karena di dalam satu ayat di Al-Quran itu, Allah mematikan seseorang itu adalah ada 2. Mati yang bersifat sementara, mati yang bersifat selamanya. Saat kita tidur, kalau kemudian Allah menghendaki kita tidur selamanya, sehingga kemudian kita ditidurkan di kuburan, maka Allah akan menahan jiwa kita. Tapi jikalau kemudian Allah menghendaki kita hidup lagi, maka Allah melepaskan nyawa kita. Makanya ketika kita berangkat tidur, kita baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika, dengan menyebut asmamu ya Allah, ahya, nah, yang telah menghidupkanku, wa amut, dan mematikan aku. Kemudian ketika bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku sesudah Allah mematikanku. Jadi di tidur itu adalah bayangan kematian. Makanya yang masih jomblo atau masih pacarnya jauh begitu, kemudian ketemu pacarnya, tiba-tiba ketemu seseorang yang cantiknya luar biasa, unlimited saking cantiknya, sehingga terkenang-kenang. Lah, ketika melihat sosok yang cantik di dalam mimpinya itu nyata, maka lebih daripada itu. Makanya ada namanya ilmu rogo sukmo, itu ya begitu. Kalau ada orang diguna-gunai, itu adalah yang diikat adalah ruhnya yang diikat. Jadi ketika mati itu adalah ruhnya. Makanya apa hubungannya sholat dengan kemudian kehidupan? Itu adalah bagian dari proses hidup yang kita jalani. Jadi apa hubungannya sholat, hidup, mati, dan proses kehidupan kita? Kalau kita lihat lebih jelas lagi, sholat itu ada dua macam. Yang pertama adalah sholat maktubah. Sholat maktubah itu adalah sholat yang dibatasi dengan waktu, sholat yang sudah ditentukan, sholat yang diwajibkan. Sholat yang diwajibkan itu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kemudian ketika yang kedua adalah sholat jenazah. Sholat jenazah, sholat yang ditujukan buat orang yang sudah meninggal. Kalau maktubah itu adalah sholat yang ditujukan kepada orang yang masih hidup oleh orang hidup itu sendiri. Sementara sholat jenazah itu adalah sholat yang ditujukan kepada orang yang sudah mati oleh orang yang masih hidup. Perbedaannya sangat mencolok. Di sholat maktubah yang untuk orang hidup ini ada gerakan dari berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Letaknya ada di sini. Sementara sholat jenazah yang untuk orang yang sudah mati itu hanya berdiri. Bahkan saking berdirinya, taruhlah saya menggambarkan di Indonesia ini ada dua organisasi, NU dan Muhammadiyah lah. Kalau orang NU kalau sholat jenazah begini, kalau waktunya takbir angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau di Muhammadiyah, kalau sholat jenazah itu ya Allahu Akbar, karena orang yang sudah mati itu sudah tidak bergerak-gerak. Lek bergerak-gerak medeni bocah. Jadi sudah tidak bergerak-gerak karena sudah mati. Itu juga tidak salah. Yang takbir juga tidak salah, yang tidak pakai takbir diangkat tangan, yang takbir diangkat tangan juga tidak salah, yang tidak diangkat tangan juga tidak salah, karena ketika yang tidak diangkat itu karena orang yang sudah mati itu sudah tidak bergerak. Gerakannya bagaimana? Awes aku mana tadi ya? Awes ini. Maklum sudah pasarku. Jadi pasarku kini sudah tidak lihat orang cantik. Yang paling cantik yang ada di rumah aja. Kalau saya masih bujang cantik semua, kayak pacar saya semua begitu. Nah, ada 4 panggilan. Yang 4 panggilan itu selalu ditandai dengan azan. Sekali lagi, ada 4 panggilan. Yang 4 panggilan itu selalu ditandai dengan azan. Yang pertama apa? Lahir ke dunia. Ketika kita lahir ke dunia, yang dikenalkan pertama kali adalah azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Yang kedua, sholat maktubah. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada azan. Yang ketiga adalah haji. Orang berangkat haji itu kalau dilepaskan, diupacarakan, di pendopo begitu, itu diazani dan diiqomai. Dan yang ketiga adalah ketika mati. Ketika mati ini juga diazani dan diiqomai. Benar jika Pak Haji Sugeng menyampaikan bahwa hidup manusia adalah antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Adzan saat kita lahir dan iqamah ketika kita mati. Dan iqamahnya ketika mati beda. Kalau ini ketika lahir qad qamati sholat, tegakkan sholat.
Ketika sholat lagi, tegakkanlah sholat, tegakkanlah sholat. Ketika haji, tegakkanlah sholat. Tapi ketika mati, qad qamatil qiyamah, telah ditegakkan hari keadilan buat kamu. Kalau kamu meninggal dengan tidak baik, maka kau akan mempertanggungjawabkan apapun yang kamu perbuat. Kalau kau meninggal dengan baik, kau akan merasakan kenikmatan alam barzah seperti surga. Kemudian bagaimana hubungannya dengan ketika sholat ini dengan hidup? Kalau kemudian kita lihat bahwa gerak sholat itu sama dengan gerak orang yang haji, terutama tawaf. Haji itu apa? Pengertian haji adalah orang yang berziarah ke Baitullah. Makna haji itu adalah, haji maupun umrah itu adalah orang yang berziarah ke Baitullah. Secara bahasa, haji maupun umrah itu artinya adalah orang yang berziarah ke Baitullah. Ziarah ke Baitullah itu apa? Bukan untuk lihat. Sekali lagi, orang berziarah ke Baitullah itu bukan untuk lihat, tapi untuk bertawaf 7 kali. Sekali lagi, pengertian secara bahasa haji maupun umrah adalah orang yang berziarah ke Ka'bah, ke Baitullah. Ke Ka'bah atau ke Baitullah itu tidak melakukan selain untuk tawaf. Makanya ketika masuk Masjidil Haram itu bukan sholat tahiyatul masjid, tapi tawaf. Tapi kalau tidak sempat tawaf, ya diganti dengan tahiyatul masjid. Kenapa? Substansi haji maupun umrah adalah di tawafnya itu. Adapun secara syariat, kalau umrah itu adalah ambil niat berihram di miqat, dilanjutkan tawaf, sa'i dan syukur. Kalau haji adalah berniat untuk haji di miqat, kemudian wukuf, mabit di Musdalifah, kemudian jumrah Aqabah, mabit di Mina, lontar jumrah tanggal 13-14, tawaf ifadah, sa'i dan syukur. Hanya itu, tapi substansinya ada di tawafnya. Kemudian ternyata sama dengan gerak bumi, sama dengan gerak alam semesta, sama pula dengan gerak hidup kita. Kemudian kalau kita lihat sholat ini dari berdiri ke rukuk ada gerak 90 derajat. Sekali lagi, dari berdiri ke rukuk ada gerak 90 derajat. I'tidal sujud ada gerak 135 derajat. Duduk di antara dua sujud lagi ada gerak 135. Kalau kemudian dihitung jumlahnya persis ada 360 derajat. Sekali lagi, setiap rakaat ini kalau dihitung persis itu ada gerakan 360 derajat. 360 derajat itu ternyata persis dengan gerak bumi pada porosnya, sehingga ada siang dan ada malam. Kita tidak bisa membayangkan andaikan bumi ini berhenti berputar, yang siang tetap siang, yang malam tetap malam, maka yang siang akan terbakar, yang malam akan membeku. Baik yang terbakar maupun yang membeku, seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini akan mati. Artinya apa? Jika ada orang yang hidup tapi kemudian tidak mau menggerakkan tubuhnya untuk mewujudkan rokaatnya, mendirikan rokaatnya, berarti dia sudah menyatakan dirinya sudah mati. Sudah mati, sehingga akan apa? Yang siang tetap siang, yang malam tetap malam, maka yang siang akan terbakar dengan apa? Nafsu. Yang malam akan membeku, hatinya akan mati. Kalau siang memperturutkan nafsunya, kalau sudah mati hatinya, udah siang dan malam tidak akan kelihatan. Yang hijau tidak kelihatan hijaunya, yang putih tidak kelihatan putihnya, yang hitam tidak kelihatan hitamnya, yang ada adalah buta warna. Semuanya dianggap sama. Dan ini sama persis dengan gerak tawaf. Gerak tawafnya adalah dimulai dari Hajar Aswad, berputar mengelilingi sampai Hajar Aswad lagi, dan kemudian diulang 7 kali. 7 kali itu menggambarkan bahwa Allah menjadikan alam semesta ini dalam 7 hari. Nah, kalau kemudian kita ringkas, ternyata gerak dari orang tawaf ini sama dengan gerak galaksi. Galaksi ini adalah kumpulan gugusan bintang. Kalau kemudian ketika dilihat, maka geraknya galaksi ini persis seperti orang yang sedang tawaf, ribuan orang yang sedang bertawaf, seperti dengan gerak galaksi.
Jadi ketika tawaf ini digambarkan dengan tawaf, di titik ini adalah Ka'bahnya, dan inilah gerakannya ini adalah bergerak seperti gerak orang yang sedang tawaf. Kalau kemudian kita lihat sekarang itu di alam mikro, sekarang alam makro. Di alam mikro manusia ini terdiri dari benda padat, cair, dan gas. Sekali lagi, manusia itu terdiri dari benda padat, cair, dan gas. Ternyata benda padat, cair, dan gas itu terdiri dari atom. Atom itu ada neutron, elektron, proton. Neutron ada di tengah sama proton, atom positif dan atom netral itu ada di tengah. Neutron, elektron ini berputar, mengelilingi, ternyata 360 derajat. Ingat bahwa di kulit ini ketika ada kanker, ada bisul, ada infeksi, ini ternyata saya baca di buku spiritual biologi, ternyata itu ada elektron yang murtad. Sekali lagi, elektron yang murtad. Elektron yang murtad itu yang tidak mau bergerak selaras sesuai dengan kandungan senyawa itu, selaras dengan kandungan unsur kimia itu. Ketika satu elektron aja berhenti bergerak, maka akan mati. Matinya itu bukan hanya sekedar mati, tapi akan menggerogoti bagian anggota tubuh ini. Jadi sekali lagi, ketika ada bagian tubuh yang mati atau menjadi kanker, menjadi tumor, itu adalah bagian dari elektron yang murtad yang tidak mau bergerak. Dan kita bisa membayangkan, andaikan seluruhnya ini sudah berjalan di bidang edarnya masing-masing, yang kemudian ini melawan arus, maka akan terjadi benturan. Kiamat pun begitu, akan ada terjadi gerakan sentrifugal, gerak yang berlawanan. Makanya gambaran ketika kiamat sudah datang, itu matahari terbit dari barat, bukan matahari terbit dari timur. Artinya apa? Ada perputaran yang berubah. Ketika terjadi perputaran yang berubah, maka akan terjadi ledakan. Bintang-bintangnya akan saling berbenturan, dan itu adalah tanda sebagai kiamat kubro, kiamat yang sesungguhnya. Nah, inilah yang kemudian jikalau Rasulullah SAW menegaskan as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang mendegakkan sholat, faqad aqamatin, maka sungguh dia menegakkan agama yang ada di dalam dirinya. Artinya, jika saat ini, detik ini kita berhenti sholat, maka sungguh kita sudah merobohkan agama yang ada di dalam diri kita. Adapun di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada orang sholat seperti klien-klien kita yang ada di dalam itu. Mereka sebagian besar sholat semua, tapi kenapa waktunya melakukan kejahatan tetap melakukan kejahatan? Karena itu sholat belum menyentuh pada sisi spiritual. Kalau sholat itu sudah menyentuh sisi spiritual, karena orang mau sholat itu diawali dengan wudu dulu, mensucikan diri dulu. Bukan hanya mensucikan diri, ini harus suci, pakaian suci, tempat harus suci. Artinya apa? Kalau sudah memahami bahwa ketika hendak melakukan sholat harus mensucikan jiwanya, mensucikan badannya, mensucikan aksesoris yang melekat di dalam dirinya, baru sholat, itu sholatnya diterima. Makanya kadang-kadang saya sering guyonan sama mereka, jangan sampai punya prinsip sholat itu ibadah, ngecok itu adalah pekerjaan. Apa ngecok? Sholat itu ada yang begitu. Jadi dianggap bahwa mencuri, mencopet itu pekerjaan, padahal itu adalah bertentangan dengan kesucian jiwa. Nah, maka sesungguhnya hakikatnya bahwa ketika ini tegak, secara umum tegak, tidak mau barang-barang yang nggak kena. Dan bagi orang-orang yang terbiasa puasa, perut ini ketika kemasukan barang nggak kena sedikit mencret, ini langsung kurus. Jadi kalau kemudian sudah istiqomah puasanya, kemakan barang yang syubhat, haram begitu, ini langsung mencret. Itu artinya apa? Allah menjaga. Maka ketika tegak sholat, Allah akan menjaga hidup kita. Nah, inilah yang kemudian dapat diibaratkan, sholat itu adalah ibarat wajah. Kalau perempuan cantik banget,
Ini masih kurang cantik, masih ada lebih cantik lagi. Hanya gambaran aja bahwa sholat itu adalah ibarat wajah. Wajah yang tampan, sholat yang tampan semuanya akan ikut tampan. Walaupun di sini ada panu, ada koreng, kudis, tidak akan kelihatan karena ketutup oleh. Tapi yang dilihat adalah wajahnya. Kalau Mas apa sampai? Mas apa? Mas Fatih. Mas Fatih memilih seorang perempuan kira-kira dilihat cantik wajahnya atau cantik kakinya? Kaki. Wajahnya nggak mungkin lihat kakinya cantik begitu. Kalau jenengan Mbak siapa? Mbak Retno, misalkan ya, ada laki-laki yang gagah seperti Mike Tyson begitu, tapi kepalanya kepala keledai, mau diperisi orang yang gagah tapi kepala keledai. Tidak mau, tentu mesti dilihat adalah wajahnya. Ketika kita menghadap Allah, itu yang dilihat sholatnya. Dan sholat ini adalah ibarat wajah itu. Dapat dibayangkan ini adalah orang yang semok ini, tapi wajahnya anjing. Kan tidak menarik kan? Artinya apa? Ini adalah bagian yang tak terpisahkan, makanya tidak berlebihan jikalau Rasulullah menegaskan dalam riwayat Abu Ya'la, An-Nabi SAW Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Urul Islam wa qawaiduddin. Disampaikan Islam itu dan pilarnya agama salah satu adalah 3. Sekali lagi, pilar agama itu ada 3. Alaihina ussisal Islam. Atas 3 pilar itu menjadi kerangka dasar, landasan utama keislaman seseorang. Sekali lagi, 3 hal itu adalah menjadi kerangka dasar yang paling mendasar atas keislaman seseorang. Apa itu? Man taraka wahidatan, siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 pilar itu, minhunna dari 3 itu, fahuwa biha kafirun, maka dia dapat dinyatakan orang yang kufur. Apa itu 3 hal itu? Syahadatu alla ilaha illallah. Orang amalnya bagus banget tapi tidak pernah syahadat, maka ibarat dia punya gedung yang mewah dan masuk pintu itu ada passwordnya. Masuk pintu itu ada, kalau sekarang itu, kalau di Cina sekarang kebetulan ponaan dapat beasiswa S2 di Cina, itu sekarang pintu itu tidak butuh kunci lagi, hanya pakai telapak tangan begitu atau wajah begitu sudah terbuka. Kalau kemudian, dan itu adalah password, walaupun punya gedung yang mewah, tapi kalau tidak punya password untuk masuk, ya tidak bisa masuk. Walaupun dia sudah membeli tapi tidak punya password untuk masuk, tidak bisa masuk. Sama dengan HP itu, kalau tidak tahu passwordnya, maka tidak bisa mengoperasikan HP yang ada. Syahadat adalah password menuju surga. Syahadat itu adalah password menuju akhirat. Yang kedua adalah sholat tul maktubah, sholat yang sudah diwajibkan 5 waktu. Dan yang ketiga adalah shoma Ramadan, puasa Ramadan. Pertanyaannya, kenapa zakat dan haji tidak masuk? Karena zakat itu hanya buat orang yang memenuhi syarat, orang kaya yang memenuhi nisabnya. Ada orang kaya tapi hutang, dengan kekayaannya jauh lebih banyak hutangnya daripada kekayaannya, dia tidak wajib membayar zakat. Walaupun kemana-mana naik mobil Mercy, rumahnya besar, tapi ketika dihitung antara harta dengan hutangnya lebih banyak hutangnya, sehingga dia dihantui oleh hutang-hutangnya, maka dia termasuk orang yang gharim. Dan gharim itu di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu termasuk orang yang mendapatkan zakat. Orang kaya itu butuh haul, 1 tahun perputaran dari kekayaan itu. Yang kedua, haji. Kenapa haji tidak masuk? Karena haji itu adalah bagi orang yang mampu. Manis tato'a ilai sabila. Istitoah itu bukan hanya istitoah uangnya saja, bukan hanya istitoah kekayaannya aja,
tapi juga disyaratkan dengan istitoah kesehatannya. Hartanya melimpah ruah, tapi kesehatannya tidak istitoah, maka tidak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah haji itu. Jadi 3 ini adalah prinsip yang paling utama yang akan menentukan jalan hidup manusia. Nah, karena itulah bersyukurlah selama, kata Rasulullah, selama sholat dan azan itu masih mengumandang dan bergema di bumi ini, maka sungguh kiamat masih jauh. Dan perlu diketahui, setiap detik azan selalu mengumandang. Kenapa? Karena berputar terus. Perputaran bumi ini setiap detik, jadi azan tidak pernah terputus di muka bumi ini. Jadi bumi ini selalu digemakan dengan azan. Karena itulah, berdasarkan hasil penelitian, ini saya ambil dari ensiklopedia, yang menyatakan bahwa sekiranya orang-orang Islam berhenti melaksanakan tawaf dan berhenti sholat di muka bumi ini, maka sungguh ini akan terhentilah perputaran bumi ini. Jadi selama orang sudah berhenti tawaf, orang berhenti sholat, maka energi antara sholat dengan energi bumi ini, maka bumi ini akan berhenti. Maka tanda-tanda kiamat itu adalah ketika bumi ini akan terbit matahari dari barat, karena di situ ada gerak sentrifugal yang akan berlawanan arah, yang kemudian akan menjadikan bumi ini meledak. Ledakan itulah tanda sebagai kiamat. Dan ini adalah bagian yang tak terpisahkan wujud bagaimana kita mendirikan itu. Dan berdasarkan hasil riset Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rahman MS dalam bukunya The Science of Salat, bahwa sesungguhnya sholat 5 waktu ini ada 5 spektrum. Ada spektrum siang dan spektrum malam. Sekali lagi, sholat ini ada spektrum siang, spektrum malam. Di spektrum menjelang siang, yaitu di subuh, pada waktu subuhnya alam berada dalam spektrum warna biru. Di warna biru inilah kemudian bersesuaian dengan frekuensi tiroid kelenjar gondok. Ini akan mempengaruhi apa? Fisiologi. Tiroid memiliki pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh yang kemudian ada hubungannya dengan rezeki. Makanya orang-orang dulu, mbah-mbah dulu, mari subuh ojo turu, garai rezekine ditutul dipatok ayam. Karena apa? Kesempatan malaikat Mikael pembagi rezeki itu keliling. Nah, kalau kemudian waktu pembagian begitu tidur, makanya tidur habis subuh atau subuh melayang itu adalah tanda kefakiran seseorang. Paling tidak hatinya gampang sumpek. Kalau siang, zuhur, warna alam menguning, berpengaruh terhadap perut. Jam 12 perut kan sudah mulai kosong kan? Jika kemudian saatnya kita sholat, maka kemudian pencernaan ini akan memiliki pengaruh terhadap liver kita, yang kemudian itu akan menjadi rahasia yang terkait, kita akan murung. Jika kemudian kita waktu zuhur kita lewatkan, maka sungguh ini akan gampang sumpek, gampang sedih, karena keceriaan seseorang akan hilang. Ketinggalan melewati zuhur berulang kali akan menghadapi apa? Dengan masalah pencernaan. Kalau asar bagaimana? Asar itu hubungannya dengan orange. Ini memiliki pengaruh cukup signifikan dengan kondisi prostat dan uterus. Yang fungsinya apa ini? Dengan ovari, testis, sistem reproduksi secara keseluruhan, ini akan mempengaruhi kreativitas seseorang. Jadi ketika waktunya sholat asar lewat, maka dia akan kehilangan kreativitas. Bahasa kitabnya akan menyebabkan hatinya mati. Ketikanya hatinya mati, tertutup hidayah. Kalau sudah tertutup hidayah, tidak bisa membaca peluang. Orang yang lewat sholatnya itu tidak bisa membaca peluang. Dan maghrib apa? Maghrib itu adalah frekuensi kekuatan iblis, kekuatan makhluk halus itu sangat tinggi. Karena alam jin itu adalah remang-remang begitu. Jadi kalau subuh kemudian tidak dilewatkan, berarti memberikan kesempatan tubuh ini menjadi tempat bersemayam jin. Tempat bersemayam jin di maghrib itu. Dan
di Isya ini hubungannya dengan jiwa kita. Karena jiwa ini saatnya istirahat. Ketika lewat Isya-nya, maka kita akan tidur tidak nyenyak. Akibatnya apa? Kita sepanjang hari merasa lelah, capek. Dan di atas dan 12 ada namanya sepertiga atau sepertiga malam. Ini adalah waktu yang sangat istimewa. Makanya satu-satunya sholat yang ada di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dari sebagai malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai apa yang sangat dianjurkan buat kamu. Asa ayyab'atsaka, mudah-mudahan Allah meletakkan kamu maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Fakta menunjukkan orang-orang yang dalam kesehariannya selalu menunggu kapan azan, dan sebelum azan sudah siap untuk jamaah, insya Allah hidupnya tidak akan ditimpakan kesulitan. Bahkan dari ringkasan dari hadis, man hafadha ala sholatil khamsa ma'al jamaah, siapa yang menjaga sholat 5 waktunya dengan jamaah, ada 5 falu khamsata asya, maka baginya akan mendapatkan 5 keberuntungan. Yang pertama adalah la yusibu faqran fid dunya, Allah tidak akan menimpakan kesempitan hidup di dunia ini. Sekali lagi, Allah tidak akan menimpakan kesempitan hidup di dunia ini. Selalu ada solusi dan ada solusi. Kalau sudah istiqomah betul hidupnya ini hanya sekedar menunggu azan dan iqomah aja, hanya menunggu azan dan iqomah, maka ini tanda bahwa waktu-waktu ini betul-betul diserahkan kepada Allah. Kalau waktu-waktu sudah diserahkan kepada Allah, survei membuktikan orang yang sangat memperhatikan jadwal ini, maka Allah akan memberikan segalanya sesuai dengan jadwal. Bahkan di saat situasi yang sesulit apapun selalu ada solusi. Contoh, pada tanggal 7-8 saya ada monitoring ujian PKPPS, ujian kesetaraan Pondok Pesantren Salaf ke Bojonegoro tanggal 7, tanggal 8 ke Lamongan, ke Tuban. Dan supaya saya tidak lama-lama, SPD itu saya kirim dulu yang waktunya ke Tuban itu, karena antara yang saya monitoring itu di Langitan itu perbatasan Lamongan sama Tuban. Tapi SPD yang saya kirim itu berbunyi Lamongan, hingga kemudian saat di SPJ-kan tidak bisa karena berbunyi Lamongan, dan tidak bisa diganti dengan di Setipo, tidak boleh, harus asli. Jalan satu-satunya harus datang ke Kemenang Tuban, datang ke Pondok Pesantren Langitan. Tak biarkan di meja, ada adzan. Dah urusan dunia, masuk gak cair gak apa-apa. Sholat dulu. Begitu selesai sholat, saya duduk. Dan seberapa lama staf Kemenang Tuban yang antar saya ke Langitan itu datang. Oh, Mas Zainal kesini. Wah, kebetulan ini mohon maaf, ini kemarin SPD yang saya bawa ini keliru Lamongan. Tolong ya, ini tadi jenengan bawa apa? Bawa mobil atau naik angkutan umum? Bawa mobil sendiri. Kalau bawa mobil sendiri, tolong ini nanti mintakan tanda tangan kepala Pondok Pesantren di Langitan. Kemudian nanti minta tolong tanda tangan kepala kantor. Besok tolong dikirim ya. Senin sudah masuk. Hal-hal yang kecil begitu, hal-hal yang besar pun selalu ada solusi. Hal-hal lain, karena yakinlah bahwa andaikan seluruh manusia ini berniat untuk memuliakan kita, memberikan kebaikan pada kita, jika Allah tidak akan mencatat, tidak akan terjadi. Jika seluruh manusia ini berkeinginan untuk mencelakakan kita, jika Allah tidak mencatat, tidak akan terjadi. Karena itulah orang yang sudah notok ketika pasrah dalam jadwal Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Karena itulah kesimpulannya, Allah sudah memberikan jadwal. Jika jadwal ini sudah kita penuhi, maka Allah akan mengatur kehidupan kita sesuai dengan jadwalnya. Karena sholat ini ada hubungannya dengan gerak alam semesta, gerak dengan hati. Dan biasanya kalau ada yang tidak bagus, secara otomatis Allah akan memisahkan kok. Karena sesungguhnya orang berteman itu adalah sesuai dengan kebiasaannya. Orang berjudi, ketemunya ya orang judi. Orang mabuk, ketemunya dengan orang mabuk.
orang zina ketemunya dengan orang zina. Tapi orang yang kemudian ahli ibadah ketemunya dengan ahli ibadah. Dan itulah yang kemudian akan menjadi hal yang paling istimewa jika kemudian kita memahami tentang makna keselarasan itu. Dari inilah yang menjadi dasar. Aqimus shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Tarafayn nahar itu adalah subuh sampai sore. Maksudnya adalah sholat fajar, zuhur, asar. Itu adalah tarafayn nahar. Zulafan minal lail itu adalah maghrib isya. Persis. Ini adalah dalil dari sholat 5 waktu yang difirmankan Allah Al-Quran surah Hud ayat 114. Dan disinilah kemudian qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman apa? Alladzina hum fi sholatim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka mudah-mudahan pada kesempatan ini sekali lagi ada hal yang menjadi kesimpulan pada kesempatan ini. Sesungguhnya tinggal kita nanti dari 4 adzan itu, yang pertama kita, yang ketiga kita diadzani sebagai individu yang pasif. Individu yang pasif. Kenapa? Kita lahirkan, kita tidak tahu kita dilahirkan. Tapi kemudian hanya orang tua yang solihah aja yang kemudian tahu untuk membentengi kita. Dibentengi dengan kalimat pertama adalah kalimat adzan dan kalimat iqamah. Sekali lagi, membentengi kita dengan kalimat adzan dan kalimat iqamah. Kemudian ketika kita berangkat haji, masyarakat yang kemudian mengadzani dan mengiqamah kita. Ganti ketika kita meninggal, kita diadzani dan diiqamah oleh anak kita. Saat lahir kita mengadzani, mengiqamah anak kita, tapi ketika kita meninggal, anak kita lah yang kita adzani itu, yang kemudian kelak akan mengadzani dan mengiqamah kita. Ketika anak kita lahir, maka anak kita bentengi untuk menjadi anak yang solih. Wujudnya adalah ketika kita meninggal. Ketika meninggal inilah yang kemudian anak yang kemudian akan senantiasa mendoakan kita. Maka wasiat yang paling penting orang tua itu bukan bagaimana yang sana nak, pabrik yang sana untuk kamu, rumah yang sana untuk kamu, tanah yang sana untuk kamu. Tapi wasiat yang paling bagus buat anak adalah, nak, kapanpun bapak meninggal, jangan tinggalkan bapak. Tunggui bapak sampai menghadap sakaratul maut, karena iblis itu akan datang, selalu datang dan menggelincirkan supaya hati bapak ini lengah dari Allah. Karena kalimat terakhir adalah la ilaha illallah. Talqin itu penting karena laqinu mautakum, bimbinglah orang-orang mati kamu supaya apa? Tetap kalimat terakhir adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini yang dapat saya antarkan.